Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. First of all, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah gabung di live streaming kemarin ya. Lumayan seru discussion kita. Banyak dari inflation cooling down, market update yang major, kemudian masuk ke analisis untuk altcoins request by all viewers, dan dapatnya banyak banget tuh ya. Saya lupa lagi sampai berapa itu altcoins-nya ya. Kalau kalian pengen lihat urutannya, kalian bisa mampir ke grup Telegram kita. Cek kolom deskripsi teman-teman sekalian. Di bagian section kolom deskripsi itu ada link buat connect langsung ke Telegram kita, and it's for free guys ya. Jadi kemarin banget ini dia. Nah ya, sebentar ya. Loading dulu guys. Yes, this is the discussion yang kemarin kita lakukan pada saat live streaming. Banyak banget discussionnya. Ada ICP, kemudian ada Res ya, Renzo, kemudian ada Omni, ada Mantra ya, Mantra hari ini udah jalan teman-teman, by the way. Dia cepet banget, kencang banget breakoutnya dan rally-nya ya. Ada Arbitrum, Chainlink, Celestia, Render, Wormhole juga sama, start jalan hari ini. Dia breakout dari konsolidasi kemarin. Fenry, kemudian Racha ya, Evo, Pit Network, Kaspa, USDT Dominance, Bitcoin Dominance, total 3, dan masih banyak lagi termasuk Bitcoin salah satunya. Nah, di video ini kita mau bahas seputar Bitcoin-nya teman-teman. But before that, I would like to remind you guys kalau besok atau lebih tepatnya nanti malam, karena ini udah hari Selasa per saya bikin videonya, itu Fed Chair Powell akan speak jam 20.30 ya waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7, dan ada JOLTS job opening yang secara tren di sini menunjukkan kondisi yang sebenarnya sangat kurang baik untuk Amerika Serikat. But at the same time sebenarnya ngasih clue nih ke kita. Kalau misalkan Jerome Powell bilang labor market ya masih oke, masih bagus, well, dia bilang ekonomi masih oke, progresnya masih bisa membuat mereka soft landing. Well, you know what? If you don't take any action sesegera mungkin, sebenarnya itu bisa aja tidak terjadi, malah jadwalnya hard landing. Apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Kalian lihat JOLTS job opening dari tren ya sejak 2023 sampai ke 2024 itu terus turun guys ya. Walaupun awal-awal sempat ya kayak 10 juta, kemudian terus 9 juta, balik lagi 10 juta, 9 juta, 8 juta, 9 juta, 9 juta, 9 juta, average-nya 9 jutaan gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, for the first time, JOLTS job opening itu konsensusnya atau proyeksinya turun sampai ke 7,8 juta. Berarti data lapangan pekerjaan ya bisa dibilang sangat berkurang, dan itu sangat signifikan membuktikan bahwa ekspansi para pelaku pasar, maksudnya ekspansi para pebisnis atau pengusaha kelihatannya tidak berjalan ya. Jadi mereka tendensinya tidak bisa membantu dari sektor lapangan kerja. Jadi buat orang-orang yang mungkin posisinya butuh pekerjaan masih susah nih buat dapetin dapatkan pekerjaan itu. Dan lagi teman-teman sekalian, also would like to remind you guys kalau non-farm payroll akan dirilis pada hari Jumat dengan kondisi unemployment rate juga akan dirilis di jam yang sama, yaitu 19.30 GMT plus 7 ya. Konsensusnya sih diperkirakan angkanya sama nih, 4%. Tapi NFP-nya diperkirakan turun dari 272.000 ke 189.000, yang artinya sangat-sangat tidak baik untuk kondisi di US ya. Ini juga merupakan warning nih. Makanya saya tadi bilang kalau misalnya Jerome Powell merasa soft landing masih possible, ya tergantung ya lu kapan actionnya gitu loh. September dia akan cut rate nggak? Atau mungkin jangan-jangan dipercepat nih jadi bulan Agustus tanggal 1 tuh. Ya kalau di mereka tuh tanggal 31 Juli harusnya. Nah itu ya, karena kalau kita lihat berdasarkan data, angka 4% ini itu bisa dibilang terburuknya. Nggak tahu udah sejak bulan berapa ya. Kita belum pernah ngelihat angka 4% lagi. Mungkin terakhir itu adalah di Januari 2022 guys. Jadi data menunjukkan pada Januari 2022 itu angka pengangguran berada di 4%. Kemudian turun dari 4% ke 3,8%. Sejak itu angkanya selalu steady di 3%. And for the first time sejak Januari 2022 angkanya melonjak lagi
jadi 4%. Berarti ini membuktikan kalau kondisi labor market ya, atau bisa dibilang data dari tenaga kerja dan pengangguran di Amerika Serikat ya menunjukkan bahwa kondisi pelemahan ekonomi US itu sedang berlangsung. Dan like it or not, the Fed harus taking action, dan action yang harus mereka ambil ya adalah melakukan quantitative easing. Jadi whether dia akan suntikin liquidity mungkin lewat repo ya teman-teman sekalian, kemudian US Treasury juga ikut turut serta mensupport ya, kita bisa bilang turut serta mensupport likuiditas itu dengan refunding buyback program. Jadi itu bisa mendorong atau menstimulate ekonomi US untuk tetap dalam keadaan oke dan baik. Sebenarnya cost-nya atau bisa dibilang pengorbanannya adalah dari dampak inflation. So like it or not, inflationnya bisa naik lagi ya. Makanya mungkin itu proyeksinya The Fed di akhir tahun, inflationnya untuk core PCE tetap berada di angka 2,8%. Sementara data minggu lalu nunjukin 2,6%, dan gak heran Bitcoinnya rebound gitu kan. Karena memang sebenarnya rawan banget ya kalau kita bisa bilang kayak ada manipulasi dulu gitu kan. Karena faktanya saya inform ini udah dari minggu lalu, dari posisinya belum turun ya. Kalau di sini sebentar saya coba untuk show sedikit ke teman-teman ya, Discord, and then this one ya, there we go teman-teman. Karena ini by progress ya, ini by progress. Update-update ini saya lakukan by progress. Begitu saya lihat bagaimana progress pergerakan marketnya ya saya inform ke teman-teman apa adanya gitu loh. Di momen dia baru turun, saya considering bahwa panic selling ini sangat-sangat mungkin untuk terjadi untuk ngebablas liquidity di bawah. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang ngelong gara-gara PCE-nya bagus, mereka udah anticipating bahwa oke, ini bakalan naik gitu ya. Kalau stop loss mereka pas banget nih, penempatannya kurang ideal, ya mungkin akan dibablas dulu, kena stop loss dulu, abis itu baru pelan-pelan marketnya bisa recovery. Dan so far, after hari, I don't know, tanggal 29 itu berarti hari Sabtu ya, kita ngelihat dia recover, ambil support resistance-nya, balik lagi main di atas, kemudian pada pergerakan kemarin ya, hari Minggu jam 6 sore, kita udah ngelihat dia start nge-spike naik dan break dari area VWAP ya. VWAP itu buat yang nggak tahu adalah volume weighted average price. Jadi kayak moving average lebih kurangnya, cuma bedanya dia nambahin volume di dalam salah satu part untuk kalau kita bilang apa ya, pokoknya cara perhitungannya lah ditambahkan volume. Jadi ada satu variabel tambahan sehingga menguatkan average price itu untuk lebih, ya kalau kita bilang jauh lebih valid gitu ya, karena ada volume di situ. Nah kemudian kita discuss sedikit, Bitcoin cenderung hijau di bulan Juli jika closingnya merah. Weekly dari perspektif kita ngelihat closingnya nunggu dia bisa valid close di atas. Kemudian yang saya suka, ini juga kita bahas di live streaming semalam, yaitu first time ya, sejak 22 hari lalu exponential moving average akhirnya mengalami upshift, dan upshift ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa tren jangka pendek pada Bitcoin sudah berhasil shifting atau mulai nanjak atau mulai reversal. Lalu kita lihat ada ascending triangle and reactionnya so far so good ya. Intinya dia breakout dari ascending triangle. Tadi expecting ada pullback dulu karena ada CME gap, kemudian posisi lagi ongoing pullback tadi sampai 62.400an kalau nggak salah, and then dia start rebound lagi, and I'm expecting for Bitcoin testing sampai ke 64.800 dulu. Meanwhile kalau misalkan ada, oh ya yang ini nggak usah ya teman-teman sekalian, itu udah dari minggu lalu soalnya. Nah itu sekilas ya update progress daripada Bitcoin. Nah kemarin teman-teman kita udah sempat bahas sama kalian juga soal what I do believe right now adalah kita memungkinkan sekali untuk pergerakan ini tuh lebih ke arah untuk konsolidasi ya. Mengingat posisinya kalau kita lihat dari US Summer Holiday itu biasanya dari April ketemu dengan bulan September ya. Ini saya rasa saya udah ngulang ini berkali-kali dan mungkin teman-teman bosan juga kali dengernya ya. Ya tapi itulah faktanya yang kita lihat saat ini. Ya so far sih kalau kita lihat reaction pada closing weekly ya, kamu bisa perhatikan ini pas banget di atas exponential moving average 21, and then dia forming pin bar ya. Looks like nothing happen di bawah itu teman-teman ya. Udah turun sampai 58.300 tapi kayak nggak terjadi apa-apa. Habis itu diserok lagi sama bigger players. Nah sekilas kalau saya boleh tambahkan, ini antara kita jadi membentuk bull flag, atau teman-teman mau bilang ini let's say ini membentuk triangle pattern kayak gini,
atau dia membentuk descending triangle kayak gini ya. Pada intinya apa teman-teman sekalian? Pada intinya balik lagi ke daily, ini tuh lagi proses akumulasi saya lihatnya ya, antara bigger players ini lagi pada aktif melakukan averaging atau mungkin mereka lagi distribusi. Nah, yang saya atau kita semua tentunya sangat tidak harapkan adalah proses distribusi, ya kan? Yang kita harapkan adalah di sini dia akumulasi. Lalu kenapa Kevin bilang di sini akumulasi? Ibaratnya apa dasar lu ngomong kayak gitu? Ya kalian harus tahu, bigger players itu ya kita sebagai retail ya, saya balik posisinya. Kita sebagai retail, kita tuh punya benefit guys. Kita punya privilege, yaitu kapanpun kamu mau masuk, kamu bid dimanapun, itu akan dapat harganya. Nah, bigger players, katakanlah mereka spare uang 10 billion ya, buat beli Bitcoin ya. Teman-teman pasti pernah gak asing dong dengan gambaran seperti ini, buy limit ya kan, for example ini buy limit order, kemudian kalian udah ngantri 10 billions of dollar ya. Kalau misalkan kalian keluarkan langsung posisi kayak begini, posisi harga lagi turun, terus kalian limit order 10 billions of dollar, bayangin ketika kesentuh retail yang jualannya cuma ratusan ribu dolar, jutaan dolar, itu kira-kira apa yang terjadi? Kan auto fulfilled ya di level yang kamu mau. Katakanlah misalkan di level 60k ya, kamu set nih sebagai whales di level tersebut, habis itu kamu langsung ngeset 10 billions of dollar. Sementara penjualan atau selling order yang ada di market, katakanlah hanya ada 1 billion of dollar. Nah, di momen ini terjadi ke-fill cuman segini, apa yang terjadi? Harga akan rebound. Sangat signifikan, sangat impulsif. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus disiasati? Jawabannya adalah tidak langsung membuka semua order ini sekaligus ya. Yang Anda harus lakukan sebagai whales ya, ibaratnya adalah cicil beli. Alright, kalau kamu punya 10 billions of dollar, kamu pengen spending segitu ya, oke lah gue beli 500 million ya, 500 million beli order filled gitu kan ya. Nah, 100 million dollar, wah ya paling harganya nge-spike dikit, abis itu dia balik lagi dapat harga kamu, wah order filled ya, nambah lagi 200 million dollar ya, paling kayak gitu ya. That's what can happen teman-teman sekalian. Dan makanya kalau misalkan mereka mau cicil beli pun mereka nggak bisa, maksudnya kalau mereka mau beli sekalipun mereka nggak bisa langsung sekaligus kayak kita gitu loh. Itu sebenarnya kelemahannya bigger players, right? And cara mereka untuk nyicil beli ya, maksudnya cara mereka untuk dapat, mohon maaf ya, cara mereka untuk dapat average price di sini ya, jawabannya adalah dengan melakukan averaging ya, cicil beli teman-teman. Pelan-pelan mereka masuk, pelan-pelan mereka masuk. Kalau mereka langsung hit order sekaligus gede kayak gitu, yang ada keluar tulisannya apa teman-teman? Standby ya, waiting for order to be filled. More or less mungkin idea kayak gitu guys ya. Meanwhile kita beli sekarang market order ya kan, kamu mau beli berapa Bitcoin ya tercukupi. Very likely kayak gitu. Jadi ya saya berpikir bahwa all of this part of consolidation mungkin memang menjadi bagian dari planning untuk mereka juga bisa dapat average price katakanlah 63.000, 60.000 dolar. Ya, ingat someday Bitcoin mencapai 100.000. Ada yang speculate sampai 250.000 dolar. 60.000 ke 250.000 dolar sekalipun itu udah hitungannya lebih dari 4x guys. Dan ini bisa dipertimbangkan ya sebagai harga yang relatif murah bagi para institusi ini kalau misalkan mereka ngelihat proyeksi jangka panjangnya, di mana ada kondisi-kondisi seperti dedolarisasi ya, mengkhawatirkan kan buat mereka. Jadi mereka harus mencari alternatif aset untuk sarana hedging value atau aset yang mereka punya saat ini ya. Mungkin Bitcoin bisa jadi salah satu opsinya. Nah, lantas pada pergerakan time frame kecilnya gimana, Vin? Ini kalau saya lihat sebenarnya kita lagi testing ke area of imbalance ya. Jadi sangat rawan sekali sebetulnya untuk dapat rejection di sini. But since today kita udah mulai main di atas VWAP ya, yang saya anchored dari tanggal 1 Juli. Kita udah main di atas ya, kamu bisa lihat ya. Per kondisi dia claim boom, retest langsung nanjak kencang banget teman-teman ya. Maksudnya abis ini bukan turun ya, itu ketarik guys. Tapi maksudnya gini, naik, tes, and then langsung nanjak. Nah itu udah lumayan banget gitu. Cuman saya ada consideration, sebenarnya ada yang saya khawatirkan. Bagaimana jika all of this process ya,
Ya, I'm gonna clear this up ya, biar enak teman-teman lihatnya. Kita marking ulang aja. So, saya marking dari sini. Oke, we are holding just exactly di atas level $60.000 ya. Kita pembulatan teman-teman. $60,000, this is our support tiga resistance. Kemudian kita ngeliat dia consolidate selama beberapa hari terakhir. After kemarin closing bullish, Bitcoin langsung dapat reaction bagus. Dan kalau kita lihat di sini, posisi kita itu sebetulnya lagi testing area support resistance juga, cukup krusial. Tapi yang lebih krusial lagi, itu sebenarnya kalau dari perspektif time frame panjang, kita bisa lihat terdapat apa? Terdapat satu order block kecil di sini. Ya, ini pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya somehow ya, kalau kita berhasil close di atas itu, sebenarnya the next resistance level yang akan saya pantau dan saya antisipasi itu adalah level ini, dimana ini adalah highest volume so far untuk Bitcoin ya, dan itu adanya di kisaran level $67.250 lah pembulatan di sini. 7.250. Nah, lebih kurangnya area itu gitu ya. Nah, kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, terdapat apa yang namanya tadi saya bilang itu dengan istilahnya order block. Dan di range bawah ini sebenarnya kalau kalian lihat lagi, ini membentuk yang namanya apa? Imbalance guys, atau fair value gap. Ya, nah ini adalah fair value gap yang kebetulan confluence juga dengan previous support resistance. Kalau saya marking kayak gini, kalian bisa lihat exactly di level itu kita berpotensi mendapatkan rejection. Nah, cuman tadi kan udah dapet rejection nih, time frame 4 jam. Ada Three River Evening Star. Habis itu langsung disambut positif. Karena memang kita ngelihat S&P 500 juga reaction cukup positif setelah testing area imbalance di bawah sini. Jadi, saya pikir dengan kondisinya yang relatif udah cukup positif, di mana dollar index sendiri sebenarnya overall dia ada potensi untuk turun ya. Tapi tadi saya lihat dia naik lagi, testing imbalance sudah langsung nanjak lagi nih, ya. Tuh, malah dia claim ke atas lagi, gara-gara nutup gap ya dari Jumat ke Senin. Habis itu kita ngelihat di sini positioningnya dia udah balik naik lagi. Ya, saya mungkin asumsi sekilas ya teman-teman, kayaknya ini bisa menjadi OTE ya, which is tergantung besok London session dia bisa validasi atau enggak untuk dia balik turun ke bawah. Nanti kita lihat lagi ya. But so far panjang ya jadinya teman-teman ya. But so far for Bitcoin, consideration saya adalah itu ya. Kita ngelihat di sini terdapat fair value gap, kebetulan confluence dengan previous support resistance. Tinggal PR-nya satu, kalau dia bisa claim high point ini ya, dia claim high point itu, maka kita bisa considering bahwa Bitcoin itu ready untuk reverse dan ngejar ke 67.200 ya. Nanti pada prosesnya pertimbangan sementara sih, karena kan di bawah juga sama nih teman-teman ya, ada CME gap pula ya kan. Di sini juga terbentuk fair value gap lagi nih baru untuk posisi bull-nya ya, atau buy side-nya. Nah, pertimbangan saya adalah maybe guys, take out this high point ya, looks like a fake out, and then reacting dari sini baru kemudian dia terusin naik penguatan. Nah, secara keseluruhan yang kita lihat adalah ini part of reversal. Dia create higher high, now we have potentially higher low untuk dia ngejar ke higher high yang baru. Ya, meanwhile on the daily perspective seperti yang saya bilang sebelumnya, ada possibility ini ABC, kemudian A, B, perhaps kayak gini C wave. Nah, next masuk akal kan? Jadi di sini jatuhnya nanti adalah A wave, dia pullback untuk B wave, and then ongoing ngejar ke atas buat C wave-nya. Nah, gambaran saya lebih kurang kayak gitu. Ya, kemarin ada yang nanya kayak, Vin, berarti bias lu bearish dong? Ya enggak juga ya. Kamu lihat di video di menit keberapa untuk di live streaming sebelumnya. Karena ya balik lagi, yang saya percaya adalah secara historical return justru untuk bulan Juli ini tendensinya lebih ke potensi positif ya. Karena kalau kita lihat nih, setiap kali bulan Juninya dia merah, next month-nya dia hijau. Di sini 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 merah Juni, next month-nya dia hijau. Ekspektasi dan proyeksi. Tapi ya balik lagi, depend on apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada hari Selasa besok, itu penting. Kemudian yang kedua, hot news event for this week adalah FOMC meeting minutes. Ini sifatnya report, mungkin nggak gimana banget, sehingga the most anticipated news event setelah
Jerome Powell speak besok jam 8.30 adalah non-farm payroll pada hari Jumat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Alright, so for the update sementara itu, saya lihat di sini kita lagi testing area support resistance. Anda perhatikan, kalau misalkan dia ada rejection dan ngambil low point sebelumnya, oke, itu berarti nggak usah tunggu sampai atas, kita udah dapet rejection langsung. Dan Bitcoin very likely bisa langsung lanjutin penurunannya. Kenapa? Karena kalau saya boleh tambahin terakhir ya teman-teman, ini overall-nya kita lagi testing nih terhadap beberapa supporting resistance ya yang cukup penting. Tapi kalau Fibonacci udah dibablas juga sih. Ya, so far so good lah ya. Berarti so far so good. Nah, tambahannya paling let's see on the VWAP. Alright. Udah sama ya, udah diklaim juga. Jadi so far so good ya teman-teman sekalian. Alright, so I think ya for now let's see ya how Bitcoin react dari area ini. Kalau misalkan dia bisa ngeklaim high point ini, oke, good. Any pullback after that harusnya bisa jadi opportunity untuk nonjok lagi ya, untuk menendang Bitcoin naik lagi sampai ngejar ke 67.250. Kenapa level itu, Vin? Lagi-lagi saya ulangi, di level itu merupakan level dengan highest volume ya, $67,000 ya, $67,000 merupakan range point of control berdasarkan volume transaksi terbesar, dan itu adanya di sini. Jadi tanpa itu pun kalian udah lihat ya, that's the only support resistance yang berpotensi menjadi tahanan kuat bagi Bitcoin. Nah, any buy atau long position dari posisi range area ini harusnya bisa consider untuk taking profit di range area itu. Itu aja pertimbangan saya sementara untuk Bitcoin. Oke? So, guys, thank you very much for paying attention in this video. Hopefully informasinya bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk altcoins and Bitcoin. Cheers. God bless. Bye bye guys.